Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Cica Ratnasari dengan NIM 195101068 akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan LKPD Digital pada materi bangun ruang visi datar berbantuan iSpring dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8. Nah, kemudian untuk latar belakang dari penelitian saya ini, yang pertama, matematika adalah bekal bagi peserta didik untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Yang kedua, pentingnya materi bangun ruang visi datar adalah agar siswa dapat lebih mudah memahami masalah-masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya menghitung volume air yang bisa ditampung dalam suatu akuarium dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh perubahan pada diri siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, kemudian untuk teknologi atau ICT pada pembelajaran daring ini sangat diperlukan. Nah, selain pembelajaran daring, untuk pembelajaran daring juga diperlukan karena pada saat ini, pada zaman ini, teknologi sudah berkembang lebih canggih. Jadi pembelajaran pun harus mengikuti teknologi berkembang. Nah, kemudian salah satu perangkat yang umum digunakan oleh pengajar adalah LKPD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti mengembangkan LKPD yang berbasis digital agar siswa dapat belajar lebih asik dan tidak membosankan, yang membuat mereka lebih mudah memahami materi yang khususnya materi bangun ruang sisi datar. Nah, begitu. Kemudian untuk rumusan masalah, nah di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan LKPD digital materi bangun ruang visi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas 8 ini. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kelayakannya nih LKPD digital yang kita buat ini. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas LKPD digital yang dibuat. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, bagaimana kendala-kendala yang ditemui pada saat mengembangkan LKPD dari mulai pembuatan sampai pengaplikasian. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, dapat mengembangkan LKPD digital materi bangun ruang visi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas 8. Nah, yang kedua, kelayakan LKPD digital materi bangun ruang visi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik ini menurut para ahli. Nah, yang ketiga, efektivitas LKPD digital materi bangun ruang visi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik dilihat dari hasil belajar siswa SMP kelas 8. Untuk yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD digital materi bangun ruang visi datar dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas 8. Berikut untuk landasan teori. LKPD adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh guru yang berisikan judul, kompetensi dasar, waktu penyelesaian, bahan atau peralatan yang digunakan, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan oleh siswa. Sedangkan pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menerapkan metode ilmiah yang memuat serangkaian aktivitas, yaitu pengumpulan data, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan mengkomunikasikan. Nah, LKPD digital adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh teknologi yang dapat diakses dengan mudah melalui handphone, PC atau komputer, atau laptop. Nah, aplikasi iSpring yang digunakan adalah sebuah aplikasi yang dapat mengubah file presentasi menjadi flash. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat
membuat kuis, video, dan aplikasi yang menarik. Kemudian, hasil belajar adalah suatu perubahan baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang terjadi pada siswa yang dijadikan objek penilaian setelah siswa mengikuti pembelajaran. Nah, untuk metode penelitian kali ini saya menggunakan metode pengembangan yang diadopsi dari Brock and Wall yang dikemukakan oleh Maidiantoro pada tahun 2021. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti pada diagram ini ya. Di sini ada 12 langkah-langkah mulai dari pendahuluan, kemudian perancangan, kemudian validasi, draft LKPD, uji coba luas, uji coba terbatas, kemudian ada validasi kedua, kemudian ada final produk dan uji produk. Nah, untuk subjek dari penelitian ini, saya meneliti di SMP Pasundan 1 Cimahi. Nah, untuk objek yang pertama, yaitu untuk uji coba terbatas adalah jumlah siswa ya 15 orang kelas 9 di SMP Pasundan 1 Cimahi. Untuk subjek yang kedua atau objek yang kedua yaitu untuk uji coba lebih luas. Nah, ini berasal dari kelas 9 di SMP Pasundan 1 Cimahi sebanyak 30 orang. Nah, untuk objek ketiga untuk melaksanakan uji produk, saya juga masih melaksanakan penelitian di SMP Pasundan 1 Cimahi. Nah, untuk uji produk ini saya menggunakan subjek 30 orang siswa kelas 8. Nah, kemudian untuk hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama adalah langkah penelitian yang saya laksanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah dari Brock and Wall yang dikemukakan oleh Maidiantoro 2021 yang terdiri dari pendahuluan, perancangan LKPD, kemudian validasi, draft LKPD, uji coba terbatas, masukan atau revisi, kemudian uji coba luas, kemudian ada masukan dan revisi, kemudian validasi 2, kemudian final produk, dan hasil terakhirnya uji produk dari LKPD yang ini. Untuk hasil penelitian yang kedua, yaitu kelayakan LKPD. Pada proses ini, peneliti melaksanakan validasi awal produk kepada 3 validator, yaitu pembimbing 1, pembimbing 2, dan guru matematika di SMP Pasundan Cimahi. Nah, untuk hasilnya itu adalah validasi untuk validator pertama, presentasinya 86,67%, untuk validator kedua 70,67%, untuk validator ketiga 82,67%. Jadi untuk rata-rata dari ketiga validator yang tadi, rata-rata presentasinya itu adalah 80%. Nah, hasil 80% ini termasuk dalam kriteria valid. Namun, karena adanya masukan-masukan dari validator, maka produk dapat digunakan dengan revisi dari masukan-masukannya itu. Kemudian, untuk validasi selanjutnya dilaksanakan saat uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, untuk hasil dari uji coba terbatas, presentasinya itu adalah 80,35%. Sedangkan untuk uji luas, presentasinya itu mencapai 74,08%. Nah, dapat kita ketahui bahwa uji terbatas mendapatkan presentasi 80 dan termasuk ke dalam kriteria sangat valid. Nah, sangat valid ini pun dapat digunakan, maksudnya LKPD dapat digunakan tanpa revisi. Nah, kemudian untuk uji coba luas yang mendapatkan 74% termasuk ke dalam kriteria valid. Nah, dan ini pun dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian untuk grafik dan diagram hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang ketiga yaitu efektivitas LKPD. Nah, efektivitas LKPD digital yang dikembangkan dapat dilihat dari diagram peningkatan nilai siswa dari hasil pretest dan post-test. Nah, ini untuk diagram nilai hasil pretest dan post-testnya. Nah,
Dari diagram tersebut dapat terlihat bahwa 29 siswa mengalami peningkatan nilai dan hanya satu siswa yang mengalami penurunan nilai dari nilai tes ke nilai tes. Ini menandakan bahwa efektivitas LKPD digital yang dibuat itu sudah baik. Nah, namun untuk memperkuat efektivitas LKPD yang dibuat, peneliti menghitung efektivitas dengan menentukan presentasi ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan ini didasarkan pada nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, kebetulan nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah pada pembelajaran matematika ini adalah 63. Nah, untuk rumusnya yaitu P sama dengan banyak siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa dikali 100. Nah, di sini ada 23 siswa yang tuntas atau nilainya masuk dalam KKM. Nah, jadi untuk persentase yang didapatkan adalah 76%. Nah, 76% ini sesuai dengan kriteria dari Widoyoko pada tahun 2019, termasuk ke dalam kriteria dari. Jadi efektivitas LKPD digital ini adalah Nah, kemudian untuk hasil yang keempat yaitu kendala-kendala yang dihadapi nih. Ada 4 kendala yang dihadapi oleh peneliti selama pengembangan LKPD sampai pengembang LKPD-nya. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan aplikasi iStream yang memiliki fitur lengkap, peneliti perlu meng-create iStream agar tidak membutuhkan biaya untuk menggunakannya. Nah, kemudian kendala yang kedua, ada LKPD digital yang dibuat, video yang digunakan adalah video yang dibuat sendiri oleh peneliti. Nah, untuk persiapan materi, presentasi materi, tag video, dan edit video cukup memakan waktu. Nah, untuk kendala yang ketiga yaitu karena pembelajaran LKPD digital berbasis aplikasi Android ini memerlukan handphone untuk pembelajarannya, peneliti harus mengurus perizinan siswa untuk bisa membawa handphone ke sekolah. Nah, untuk kendala yang keempat, LKPD digital ini dibuat menjadi aplikasi Android. Oleh karena itu, siswa yang menggunakan handphone selain Android seperti iPhone tidak bisa menginstal aplikasi ini. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, proses pengembangan produk telah berlangsung sesuai dengan metode atau langkah dari Grow and Evolve yang diadopsi dari Maidiantoro pada tahun 2021. Kemudian yang kedua, kelayakan LKPD digital dengan materi penguruan dasar berbantuan iStream dengan menggunakan pendekatan saintifik dilihat dari penilaian validasi ahli dan praktikan terhadap LKPD dikatakan layak. Nah, untuk yang ketiga yaitu efektivitas LKPD digital yang dibuat dilihat dari hasil validasi oleh ahli mendapatkan presentase 80% dengan kategori valid, dan untuk validasi uji terbatas dan uji luas mendapatkan presentase 80,45% dengan kriteria sangat valid dan 74,08% dengan kriteria valid. Kemudian untuk kendala-kendala yang dihadapi antara lain, yang pertama mendownload iStream yang memiliki fitur lengkap, kemudian yang kedua membuat video sendiri, yang ketiga akses membuat handphone di sekolah, dan yang keempat aplikasi tidak support di HP selain Android atau iPhone. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi hasil penelitian saya di SMP Pasundan Cimahi. Kemudian untuk referensi sumber penelitian masih ada banyak lagi. Ini ada hanya beberapa saja yang dilansirkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.